Profil sekolah SMPN 1 Bandar. Kegiatan pembelajaran dengan materi bahaya merokok oleh Miss Riani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Ya, Ibu minta tolong kepada Musa untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Musa. Anak-anak Ibu, hari ini apa kabarnya? Baik, Ibu. Baik semua ya. Semangat hari ini? Semangat, Bu. Nah, untuk hari ini sepertinya datang semua ya kita. Ada yang nggak hadir nggak? Ada, Bu. Oke, berarti hari ini datang semua. Ibu sangat luar biasa di kelas ini, rajin-rajin anaknya juga semangat-semangat. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, kita melakukan ice breaking dulu nih, supaya kalian lebih konsentrasi dalam belajar. Bisa? Ya, oke. Ice breakingnya sederhana, ya. Kita melakukan 5 tepukan. Masing-masing tepukan itu nanti ada kata-katanya. Kita coba dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, mantap sekali. Kita ulang sekali lagi ya, biar lebih semangat. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah lebih semangat? Sudah lebih semangat? Sudah bisa konsentrasi? Ya, nah jadi sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan Ibu melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama ada tujuan umum. Nah, di sini Ibu mengharapkan peserta didik Ibu dapat memiliki pemahaman tentang bahaya dan dampak rokok serta dapat mengurangi perilaku merokok. Nah, itu adalah tujuan umum dari pembelajaran Ibu hari ini. Kemudian, adapun yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama,
Ibu mengharapkan peserta didik dapat membuat poster tentang bahaya rokok dan dampaknya. Nah, nanti Ibu mengharapkan anak-anak itu mampu nih menciptakan suatu produk dari pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memberikan tanggapan dengan mengasumsikan upaya yang dapat diterapkan secara bertahap dalam mengurangi perilaku merokok. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengendalikan diri saat memiliki keinginan atau ajakan guna menghindari asap rokok. Itu adalah 3 tujuan khusus yang ingin Ibu capai dari pembelajaran kita. Dan nantinya Ibu juga mengharapkan anak-anak Ibu semua bisa mencapai tujuan tersebut. Oke, next. Nah, kemudian adapun tahap-tahap atau langkah-langkah kita dalam pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik membentuk kelompok. Nah, tadi malam sudah melihat kelompoknya di WA group? Sudah, Bu. Berarti sudah mengetahui ya siapa kelompok 1 dan sampai kelompok ke-6. Kemudian peserta didik secara berkelompok membuat poster tentang rokok dan dampaknya. Nah, itu juga nanti kalian bekerja sama dalam suatu kelompok untuk mendesain sebuah poster. Kemudian yang ketiga, mengisi LKPD kelompok, dan nanti Ibu juga membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan dalam kelompok. Kemudian yang keempat, menyimpulkan dan mengisi lembar evaluasi. Nanti juga kalian akan mengisi lembar evaluasi yang Ibu berikan melalui Google Drive dan bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini adalah tema kita pada hari ini. Kenali bahaya rokok dan dampaknya. Ya, ini adalah tema kita. Kemudian pembelajaran kita pada pagi hari ini menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning, di mana nanti kalian dituntut untuk menciptakan suatu produk dari pembelajaran kita. Kemudian pembelajaran kita pada pagi hari ini juga merupakan salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan klasikal. Nah, sebelum kita lanjut, gimana anak-anak Ibu sudah siap? Sudah, Bu. Siap belajar? Siap, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, kapan kalian mulai mengenal rokok dan usia berapa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Di usia berapa mulai mengenal rokok? Ayo, yang laki-laki? Iya? Tito? 11. Usia 11 tahun berarti kelas 6 SD sudah mengenal rokok. Oke, Musa kelas berapa? Masih TK, Bu. Masih TK udah mengenal. Dari mana kenalnya? Dari ayah. Oh, dari orang tua di rumah. Oke, lanjut. Kemudian, dari mana kalian mengenal rokok? Coba. Tadi Musa tahu rokok itu dari orang tuanya karena sering melihat. Coba lagi. Itu lagi. Dari mana kenalnya? Dari abang. Dari abang ya, karena sering melihat juga. Kemudian yang perempuan? Apa? Fajar mau menjawab dari mana kenal rokok? Tetangga. Dari tetangga. Oh iya, oke. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu rokok. Nah, pengertian rokok. Nah, Ibu mau coba siapa ya? Ariel, coba baca dulu pengertian rokok. Pengertian rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus atau sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern, rokok elektrik. Nah, itu adalah pengertian rokok. Rokok itu ternyata kalau kita lihat sekilas itu hanya sebuah tembakau yang dibungkus, ya kan? Nah, kemudian karena perkembangan zaman, rokok itu berkembang terus. Kalau dari kakek-kakek kita dulu, rokok seperti apa? Dibungkus gitu ya. Nah, kemudian ada rokok yang kita tengok di warung-warung. Nah, sekarang sudah ada lagi rokok elektrik. Ayo, apa namanya? Bu? Apa? Papon. Iya, ternyata sudah tahu ya. Oke, nah itu adalah pengertian rokok. Kemudian jenis perokok itu ada 3. Nanti akan kita bahas. Yang pertama ada perokok ringan, perokok sedang, dan perokok berat. Nah, kemudian bentuk-bentuk rokok. Nah, di situ ada rokok kretek, rokok pipa, rokok kunyah, rokok elektrik, rokok cerutu, rokok sisa, dan rokok susun. Nanti akan coba kita bahas. Oke, lanjut. Nah, kemudian, yang kita tahu di dalam rokok itu hanya ada tembakau kan? Tetapi ada zat-zat lain yang
pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. 3. Karbon monoksida, gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. 4. Zat karsinogen, memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. 5. Zat iritan, mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru. Ya, terima kasih Ratu. Oke, kalau kita lihat di depan, kira-kira bahan-bahannya berbahaya atau tidak? Berbahaya. Sangat berbahaya. Coba kita lihat yang pertama, ada nikotin. Kenapa kalau orang merokok itu susah untuk berhenti? Karena di dalam rokok itu ada zat nikotin yang membuat kita menjadi kecanduan. Nah, kemudian ada tar. Tar ini kan bahan pembuat aspal. Ya, coba kita bayangkan paru-paru kita itu letaknya di dalam tubuh kita. Dia sangat lunak. Kemudian ketempelan lagi sama yang namanya tar. Bisa nggak kita bayangkan seperti apa paru-paru kita? Ya kan? Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian ada karbon monoksida, bisa menimbulkan penyakit jantung. Kemudian ada zat karsinogen, sel kanker. Kemudian ada zat iritan, itu mengotori kantung udara dalam paru-paru. Anak-anak itu pernah tidak berpikir kenapa di dalam bungkus rokok itu ada peringatannya kan? Apa di situ dibilang? Dapat menyebabkan kematian, kanker, kemudian apa lagi? Kematian, ada gangguan janin dan sebagainya. Ya kan? Jadi rokok ini sangat berbahaya. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa sih para remaja itu kok bisa melakukan atau merokok di usia yang sangat dini. Oke, yang pertama, tidak berpikir rasional. Artinya apa? Kalian hanya berpikirnya kalau udah merokok sudah keren. Karena tidak berpikir rasional bagaimana bahayanya, bagaimana dampaknya. Kemudian yang kedua, ingin mencoba cita rasa. Ya kan, apalagi rokok sekarang banyak rasanya kan? Udah ada yang pernah nyoba? Udah ada yang pernah nyoba? Yang laki-laki udah ada yang pernah nyoba? Belum, Bu. Iya, bagus sekali. Kalau bisa jangan sampai mencoba ya. Kemudian ingin tampil maco. Nah, ini misalnya si Musa diajakin nih sama teman-temannya lagi kumpul-kumpul ya kan? Yuk merokok yuk. Kalau nggak merokok nggak keren tuh. Akhirnya karena ingin kelihatan maco, merokoklah si Musa ini. Ya kan, coba-coba. Akhirnya jadi kecanduan. Kemudian setia kawan, biasanya ikut-ikutan kawan. Ya, pernah nggak yang seperti itu yang laki-laki? Pernah nggak ikut-ikutan teman? Tidak, ya alhamdulillah kalau tidak. Kemudian persepsi bahwa rokok bisa menghilangkan rasa stres. Ya, mungkin Bu, tugas di sekolah itu banyak kali Bu. Jadi ada kawan Bu yang ngajak-ngajak merokok, jadi saya coba. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian bersosialisasi saat berada pada komunitas yang sedang merokok. Ini harus kalian hindari. Kemudian mengusir rasa sepi, jenuh dan galau. Ya, mungkin ada yang lagi galau karena punya masalah dengan orang tua atau dengan saudara, jadi beralihnya ke merokok. Itu jangan sampai ya, harus kita hindari. Next. Oke, sekarang kita masuk ke perokok aktif dan perokok pasif. Coba Ibu mau baca, dibaca. Orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain. 2. Umumnya mendapat resiko kesehatan yang sama dan bahkan bisa lebih besar daripada rokok aktif. Oke, yang dibaca Fajar tadi adalah pengertian perokok pasif. Nah, kalau perokok aktif ini kalau di dalam gambar yang mana? Gambar perokok aktifnya? Yang mana? Iya, yang ini adalah gambar perokok aktifnya. Ada berapa orang? 1. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada 4 orang. Mereka perokok atau tidak? Tidak. Tetapi mereka juga menghirup asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok aktif. Nah, dan yang lebih berbahayanya lagi,
perokok aktif karena kita juga ikut menghirup asapnya. Ya, di rumah siapa ya Pak yang ayahnya merokok? Iya, siapa yang ayahnya merokok? Iya, hampir semua. Kita pernah nggak duduk di sebelah ayah kita yang sedang merokok? Pernah. Ya, kita menghirup asapnya juga kan? Iya. Nah, jadi zat-zat yang terkandung di asap rokok tadi juga ikut menempel di paru-paru kita. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Ya, nanti anak-anak itu boleh cari di YouTube, itu ada beberapa kasus orang meninggal karena perokok pasif. Ya, jadi bukan hanya perokok aktif saja yang mendapatkan dampaknya, tapi juga perokok pasif. Oke. Nah, ini adalah bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. Ada kanker paru, kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker kerongkongan, kanker pencernaan, kanker ginjal, kanker mulut, kanker tenggorokan. Ya, sambung kanker apa lagi? Serangan jantung, penyakit jantung koroner. Kemudian aterosklerosis, penyakit paru obstruktif kronis, imunodepresi dan gangguan medis lainnya. Banyak atau sedikit? Banyak. Nah, bayangkan saja kalau kita merokok hampir semua organ kita bermasalah, mulai dari jantung, tenggorokan, paru-paru, ginjal, ya. Bahkan kalau bagi perempuan bisa menimbulkan kanker rahim, kanker serviks juga. Nah, jadi kalau bisa, sebisa mungkin anak-anak ibu harus menghindari, ya. Bisa? Kita sama-sama menghindari? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini kita akan melihat lagi dampak bagi remajanya. Yang pertama, mengganggu prestasi belajar. Kemudian, perkembangan paru-paru terganggu. Lebih sulit sembuh saat sakit karena imun terganggu. Kemudian, mudah marah, insomnia, stres. Terlihat lebih tua dari usianya. Ayo, siapa yang suka-suka merokok ini pasti kelihatan dia. Ya, wajahnya jauh kelihatan lebih dewasa. Ya, kemudian mudah berjerawat atau masalah kulit lainnya. Ya, nah kemudian keuntungan tidak merokok. Coba sekarang Elsa baca keuntungan tidak merokok. Konsentrasi belajar meningkat, menjaga kesehatan penampilan, bibir, kusam, bau badan, gigi kuning, wajah keriput, dan lain-lain. Meningkatkan prestasi olahraga dan kegiatan fisik, menghindari pemborosan, dan lebih sehat dan produktif. Iya, keuntungannya banyak atau tidak? Banyak. Jadi ini adalah keuntungan yang bisa kalian dapatkan apabila kalian tidak merokok. Ya. Nah, coba next lagi, Bunda. Oke, tadi kan kita ada juga membahas tentang jenis-jenis perokok. Yang pertama ada perokok ringan. Nah, perokok ringan ini dia bisa menghabiskan 1 sampai 10 batang rokok per hari. Ini perokok ringan ya. 1 sampai 10 batang per hari. Kemudian yang perokok sedang. Perokok sedang ini mampu menghabiskan 10 sampai 20 batang per hari. Ya, ayo kalian pikir itu saya masuk kemana ya Bu? Gitu ya. Bilang ya. Kemudian yang ketiga, perokok berat. Nah, ini sudah bahaya karena sudah menghabiskan lebih dari 20 batang per hari. Bahkan ibu ada melihat saudara ibu yang dia itu bisa menghabiskan 2 bungkus rokok per hari. 1 bungkus itu berapa ya isinya? Ada yang 13? ada 20 ada. Iya, nah itu bisa habis 2 bungkus, berarti berapa batang? 40. Nah, sedangkan 1 batang saja tadi kandungannya sudah banyak ya kan? Apalagi ini 20 batang. Nah, jadi sudah sangat mengganggu kesehatan dari perokok itu sendiri. Nah, itu yang sebelah sana ada dampak bagi perokok pasif. Coba sekarang Mbak In baca. Nampak? Sudah nampak? Sudah nampak. Oke. Coba dari Cak. Dampak bagi perokok pasif.
berdasarkan jenisnya. Perokok Dibedakan menjadi perokok aktif dan perokok pasif. Iritasi akibat asap rokok antara lain iritasi mata, sakit kepala, pusing tenggorokan, bentuk dan sesak napas. Kemudian wanita hamil yang merokok atau menjadi perokok pasif menyebarkan zat-zat beracun dari asap tidak rokok kepada janin yang dikandungnya melalui peredaran darah. Oke. Kemudian ada asma, ya, dan kemudian ada angina atau nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah pada jantung. Nah, jadi itu adalah dampak bagi perokok pasif. Walaupun kita tidak merokok, apabila kita berdekatan dengan orang yang merokok, maka kita juga mendapatkan dampak yang sama, ya. Nah, dari pemaparan ibu tadi, ada nggak anak-anak ibu yang mau bertanya? Coba silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, silakan bilang. Bagaimana cara mengatasi orang yang sudah kecanduan merokok? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara mengatasi orang yang sudah kecanduan merokok? Yang pertama, kita ubah dulu mindset atau pola pikir kita, bahwasanya merokok itu berbahaya, memberikan pengaruh yang buruk bagi kita, terutama bagi kesehatan. Yang kedua, cobalah dengan cara berangsur-angsur. Artinya kalau dia perokok berat yang sudah menghabiskan lebih dari 20 batang per hari, dia bisa menguranginya sedikit demi sedikit. Ya, misalnya hari pertama dia 20, hari kedua dia bisa jadi 15, hari ketiga dan selanjutnya. Kemudian mencoba mengkonsumsi beberapa obat atau ramuan herbal yang bisa mengurangi kecanduan. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecanduan merokok. Bagaimana? Itu sudah jelas? Sudah, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ya. Nah, kalau tidak, materi kita hari ini sampai di sini. Dan selanjutnya Ibu meminta anak-anak Ibu untuk bisa duduk sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Coba silakan. Dibentuk kelompoknya. Silakan, kalau misalnya ini boleh balik ke belakang. Nah, ini mana kelompoknya? Mana kelompoknya? Silakan. Ke depan saja. Oke, kalau sudah, ingat ya, waktu kita tidak banyak. Jadi coba perhatikan Ibu. Ibu akan membagikan gambar kerja peserta didik. Kalian akan mengerjakannya dengan kelompok kalian, ya. Kemudian kalian juga akan mendesain satu buah poster masing-masing kelompok sesuai dengan instruksi Ibu tadi. Dan kalian memiliki waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Dan nanti setelah selesai, masing-masing kelompok akan mempresentasikannya ke depan. Ya, sekarang dibagikan ya. Silakan
yang ditugaskan tadi. Ini adalah salah satu contoh poster bahaya merokok atau dilarang merokok. Ya. Jadi tunjukkan teman-temannya. Tulisannya di sini ada, bisa kalian lihat ya. Nih, hentikan kebiasaan rokok. Atau rokok bisa membunuh Anda dan orang di sekitar Anda. Jadi, saya akan menjawab soal yang dikasih. 1. Buatlah poster tentang bahaya rokok dan dampaknya. Jadi di sini Tito sudah menyiapkan poster dan dampaknya. 2. Bagaimana upaya yang dapat diterapkan dalam mengurangi zirah merokok? 1. Menghindari teman-teman yang merokok. 2. Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. 3. Bagaimana upaya menghindari pengaruh kebiasaan ajakan untuk merokok? 1. Lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan. 2. Yakinlah bahwa rokok bukanlah salah satu sarana pergaulan. 4. Serta bagaimana sikap yang dapat dilakukan perokok pasif dalam menghindari asap rokok. 1. Lingkungan yang bebas asap rokok. 2. Menghindari orang yang sedang merokok. 3. Melarang teman yang merokok dengan cara yang baik. Ya, terima kasih presentasinya. Silakan berikan kesempatan kepada teman-temannya untuk menanggapi. Di sini teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kami bisa disilakan. Ya, silakan dari Ca. Ini saya akan menanggapi tentang gambar. Gambarnya kurang tepat dan tidak terlalu terang. Tulisannya ada yang ketinggalan dan ada yang huruf kecil dan besarnya. Iya, bagaimana kira-kira tanggapan dari Ca mengenai posternya? Katanya posternya ada huruf yang ketinggalan, tulisannya kurang, Ada yang besar, ada yang kecil. ada yang besar, ada yang kecil. Oh ya, di sini kami mohon maaf karena ada kekurangan tersebut. Nanti jika kedepannya akan kami perbaiki dan lebih perjelas. Ya. Nah, di sini ada yang ingin bertanya bagi teman-teman, boleh? Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan mengakhiri. Mungkin ada kelompok lain yang ingin mempresentasikan. Silakan, mengakhiri. Yang kami diawali dari kelompok 3 mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3 bagus sekali ya sudah menyiapkan satu buah poster. Nanti apapun koleksinya bisa diperbaiki lagi. Kemudian ada kelompok lain yang ingin presentasi lagi? Ada? Silakan dari kelompok lain. Oke, silakan dari kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oke, silakan kelompok 2. Kenapa malu-malu? Silakan bertanya. Kenapa dulu dari kelompok berapa? Kemudian tampilkan poster yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bahaya dari rokok. Posternya coba ditunjukkan. Saya akan menjelaskan tentang poster ini. Dia sudah membuat satu poster. Apa isi posternya? Tentang bahayanya rokok. Ya, tentang himbauan dilarang merokok. Ya, bagus. Kemudian silakan dijelaskan dari LKPD-nya. Satu buahlah poster tentang bahaya rokok. Jadi di sini kita sudah melihat ada poster yang sudah terbuat. Jadi 2, bagaimana upaya usaha dapat diterapkan dalam mengurangi perilaku merokok, menjaga pergaulan, berupa
Jaga pergaulan kenapa? Tahan keinginan rokok dengan menundanya. 3. Bagaimana upaya menghindari pengaruh keinginan, ajakan atau untuk merokok, serta bagaimana sikap yang dapat dilakukan perokok pasif dalam menghindari asap rokok. Lalu menjelaskan tentang bahaya merokok kepada teman yang mengajak. Hindari sesuatu yang terkait tentang rokok. 3. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok. Menjauhlah dari orang yang sedang merokok. Memilih lingkungan yang bebas asap rokok. Melarang orang merokok di dalam rumah agar anggota keluarga dan Anda yang tidak merokok terbebas dari paparan asap rokok. Mungkin ada teman-temannya yang mau bertanya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mungkin dan teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Iya, karena tadi di pemateri kelompok 3 sudah ada bertanya, sekarang Ibu mintakan kepada kelompok 4 ya. Ratu silakan mewakili teman-temannya untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan dari kelompok 2. Silakan Ratu. Di sini saya ingin menanggapi poster yang teman-teman buat. Poster itu kurang warnanya, tetapi tulisannya sudah cakep kok. Ya. Kemudian bagaimana tentang isi LKPD-nya? Isi LKPD dari teman-teman juga sudah bagus. Untuk kata-katanya tolong diperjelas. Iya, terima kasih Ratu. Jadi itu adalah tanggapan dari teman-teman. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Iya, jadi sudah ada 2 kelompok yang presentasi di depan. Jadi karena waktu kita ini terbatas, untuk kelompok lain yang belum maju, coba perhatikan ibu, anak-anak ibu semua. Untuk kelompok lain yang belum maju, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Ya, nanti kita lanjutkan. Berarti ada 3 kelompok lagi ya yang belum maju. Tolong dipersiapkan. Ya. Kemudian dari keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta ada 1 atau beberapa orang yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan, siapa yang mau coba angkat tangannya? Siapa? Oh, ada Tito, ada Ratu, ada Derice. Ya, coba Ibu minta kembali kepada Ratu untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu merokok itu berbahaya bagi kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu hindari dan hentikan merokok. Iya, berarti merokok itu sangat berbahaya dan kita harus menghindarinya. Oke, kesimpulannya, nah anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu ingin menyampaikan sekali lagi bahwasanya rokok ini sangat berbahaya dan memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan kita terkhususnya. Selain kita juga bisa tidak sehat, kita juga bisa memberikan dampak yang negatif bagi orang lain yang tidak ikut merokok. Ya, dan nanti setelah pertemuan ini, apabila ada anak-anak ibu yang merasa ada yang perlu dibahas lagi, kemudian ada yang mungkin mengalami masalah tentang rokok, itu boleh langsung berkunjung ke ruang BK untuk nanti di sana kita lakukan bimbingan konseling kelompok ataupun konseling individual. Nah, jadi untuk akhirnya ini Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang Ibu sampaikan melalui Google Drive. Nanti Ibu kirim melalui WA Group. Kalian boleh mengirimkannya, boleh mengerjakannya dan mengirimkan kembali ke Ibu. Paham? Jadi kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Jadi Ibu ingin melihat kembali kalian itu bersemangat setelah mengikuti pembelajaran dari Ibu. Kita lakukan lagi sedikit yang tadi ya. Bisa kan? Bisa. Lakukan. Tepuk 1.
minta kembali kepada anak Ibu Musa sebagai ketua kelas untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Silakan Musa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Musa. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Dan Ibu minta maaf apabila ada pengulangan dan kesalahan kata-kata yang disampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum.